Oleh. Assalamualaikum Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film dari Turki yang berjudul Kagitan Hayatlar, yang artinya Gang Derita. Film ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan anak-anak jalanan. Film ini menceritakan seseorang yang mengidap penyakit maladaptif daydreaming, seorang yang hidup dengan imajinasinya. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan pemuda yang bernama Mehmet yang diperankan oleh Çağatay Ulusoy sedang dibawa ke rumah sakit oleh sahabatnya yaitu Gonzales yang diperankan oleh Ersen Arici. Saat dalam menunggu pemeriksaan, Mehmet melihat seorang ibu yang membawa anaknya yang sedang sekarat hingga datang waktu baginya untuk diperiksa oleh dokter umum. Mehmet sedang menderita sakit ginjal. Pada waktu ini ia sedang menunggu pendonor untuknya. Setelah usainya pemeriksaan, Pak Tahsin yang diperankan oleh Turgay Tanulku menjemputnya. Pria tua ini yang menyelamatkan kehidupan mereka dari jalanan. Jadi diceritakan Mehmet merupakan seorang pemuda yang kini memiliki usaha pengepul barang-barang bekas. Ia memiliki beberapa anak buah yang ia angkat dari kehidupan jalanan, termasuk Gonzales. Kemudian datanglah Gonzales dengan setumpuk barang rongsok dan beberapa botol berharga bagi mereka. Percakapan keduanya pun membahas tentang pencarian orang tua Gonzales. Mehmet ingin mencarikannya sebelum kematian menjemputnya. Setelah kepergian Gonzales dan anak buahnya, saat Mehmet sendirian di sana, sebuah suara menyadarkannya. Ia pergi mendekat menyelidikinya. Suara itu berasal dari setumpuk rongsok yang dibawa oleh Gonzales. Ketika Mehmet merobohkan rongsokan tersebut, seorang bocah berlarian dari dalam karung bersembunyi di tempat yang lebih aman. Mehmet makin mendekatinya untuk menenangkannya. Ia menanyakan namanya. Bocah itu menjawab dengan ketakutan. Ialah Ali yang diperankan oleh Emir Ali Dogrul. Kini bocah itu sudah duduk di kursi menunggu tawaran makan malam dari Mehmet. Ia juga mendapatkan sepatu bekas darinya karena Ali tidak beralas kaki saat ini. Setelah Ali tidur, Mehmet memanggil Gonzales dan menghajarnya. Mehmet menceritakan asal anak tersebut bahwa ia muncul dari dalam karung rongsoknya. Ia dibuang oleh ibu kandungnya. Alih-alih ingin melindunginya dari siksaan ayah tirinya. Setelah kemarahan mereda, dan setelah membujuk Gonzales untuk tidak melaporkan anak ini kepada siapapun, karena Mehmet telah memutuskan ingin merawatnya. Dan bagi keesokannya, Mehmet berbelanja untuk kebutuhan Ali. Di sana ia bertemu dengan wanita yang dilihatnya beberapa hari yang lalu di rumah sakit. Mehmet bahkan menanyakan kabar putranya, namun wanita itu pergi mengabaikannya. Kemudian kini keduanya, Mehmet dan Ali, berada di pemandian umum. Mehmet sedang memandikannya. Terdapat beberapa luka pukulan di punggung Ali. Dan setelah memandikannya, Mehmet mengajaknya untuk bermain air. Ia juga menawarkan pada Ali untuk melatihnya berenang di keesokan hari. Setelah selesai mandi, Mehmet merapikan rambutnya. Dan Mehmet juga membawa Ali ke tempat jajanan burger yang ia minta. Mehmet pun meminta kepada Gonzales untuk merencanakan pesta untuk kedatangan Ali pada malam ini. Saat mereka sudah berada di toko roti, Mehmet meminta Ali untuk memilih kue yang akan dibawanya. Saat Mehmet masuk ke dalam dapur, Ali menjerit ketakutan dari arah luar. Ada perempuan yang mencoba membawanya. Rasa panik membuat Mehmet marah kepada Gonzales yang baru saja datang. Mehmet mencekik leher Gonzales karena telah membiarkan Ali seorang diri. Kemudian Mehmet berlalu pergi membawa Ali meninggalkan Gonzales dan kue pesanannya. Malam hari pun tiba, pesta telah dimulai. Pesta ini Mehmet rayakan untuk ulang tahun siapapun, karena mereka semua yang di sini merupakan anak yang tumbuh tanpa orang tua. Mereka tidak ada yang mengetahui tanggal berapa mereka lahir ke dunia. Peniupan lilin dilakukan oleh yang termuda, yaitu Ali. Ia meniupnya dengan lemah hingga api tidak mati. Semua sontak menertawakannya. Gonzales menegurnya. Api kembali ditiup oleh Ali dan Mehmet. Disambut dengan tepuk tangan mereka. Setelah pesta usai, Mehmet dan Ali menghabiskan obrolannya di depan baliho tepat di atas bangunan. Bocah itu bercerita tentang keinginannya untuk memiliki uang banyak agar dapat membawa ibunya bersamanya.
Dan seperti halnya dengan Ali, Mehmet memiliki keinginan yang serupa dengannya. Dan pagi keesokannya, Mehmet dikejutkan oleh ketiadaan Ali di rumahnya. Jin memperlihatkan kepanikan pada raut wajah Mehmet. Ia mencarinya bersama emosinya. Nafasnya terengah. Setelah mulai putus asa, ia melihat Ali sudah berada di rumahnya. Ali menceritakan bahwa ia baru saja kembali mencari ibunya yang ia lihat dalam mimpinya. Kemudian Mehmet memintanya agar ia tidak lagi keluar seorang diri dari rumahnya. Lingkungan tempat tinggalnya tidak aman untuk Ali. Sarapan pun tiba. Mehmet menatap dalam wajah Ali yang sedang menikmati sarapannya. Obrolan kembali dibuka. Mehmet akan memberinya pekerjaan dengan meminta imbalan dari Ali untuk memberikan alamat rumahnya. Mehmet ingin mengantarkannya ke rumahnya untuk mempertemukan ibunya. Dan keduanya pun kini telah saling sepakat. Siang harinya keduanya menghabiskan waktu berenang bersama. Dengan wajah gembiranya Mehmet mengajarkan Ali berenang. Saat itu Gonzales sedang lewat di sana, melihatnya dengan wajah ibanya. Malam harinya, Mehmet sedang membuat alat untuk dapat digunakan Ali untuk bekerja. Dan pada pagi harinya, ia memanggil Ali untuk memulai pekerjaan barunya. Jin memperlihatkan dari jauh tempat tidur Ali yang kosong. Kemudian beberapa anak yang berada di depan rumahnya menertawakan Mehmet. Tanpa peduli semua itu, Mehmet terus memanggil nama Ali. Datanglah Ali padanya. Mehmet mengajarkan cara Ali menggunakan alatnya. Kemudian mereka berangkat mengumpulkan setiap kardus dan botol-botol yang mereka pungut dari sampah jalanan. Keduanya menghabiskan waktu dengan sukacita, makan roti bersama seraya Mehmet menunjukkan tempat esok yang akan mereka datangi bersama. Dan malam harinya, Mehmet mengenang cerita masa lalunya dengan menatap foto ibunya. Ia juga mengeluarkan mainan mobil mininya dan diberikannya kepada Ali sebelum ia pergi ke gudang barang bekasnya. Beberapa anak yang berada di depan rumahnya menanyakan keberadaan Ali kepadanya dengan keadaan setengah mabuk. Mereka juga setengah menghinanya. Sampainya di gudang miliknya, nasib naas kembali terjadi pada Mehmet. Tiba-tiba saja penglihatan Mehmet membuyar. Tangannya mulai lemas, ginjalnya sedang bereaksi tidak baik. Setengah sekarat, Mehmet meminum obatnya. Setelah membaik, ia kembali ke rumahnya. Namun di pertengahan jalan ia dikejutkan dengan keberadaan Ali yang sudah tidak berdaya di antara kerumunan bocah-bocah jalanan. Ali sudah tak sadarkan diri. Seperti biasanya, Mehmet terlihat panik menghadapinya. Nafasnya terengah. Ia menelpon Gonzales untuk datang menolongnya. Beberapa kali Mehmet menyadarkan Ali dengan menepuk tangan ke wajahnya. Saat itu Ali tersadar. Namun ia melihat Mehmet sebagai ayah tirinya. Ali menghindarinya. Dan saat Mehmet berhasil mendekapnya, Ali justru merontanya. Tangannya mengenai bagian ginjalnya, hingga membuat Mehmet kembali tidak berdaya. Ia kembali meminum obatnya dan menenangkan dirinya. Namun Ali kembali muncul di hadapannya. Ia sedang menatap rindu foto seorang ibu. Mehmet mengatakannya kepada Ali bahwa di dalam foto itu adalah ibu miliknya. Hal ini membuat Ali tersadar dan marah, karena yang berada di dalam foto itu adalah Mehmet, bukan dirinya. Mehmet berteriak meminta kepada Ali agar mengembalikan fotonya. Namun Ali telah merobeknya. Setelah beberapa saat Gonzales datang menemuinya, menanyakan apa yang terjadi dengannya. Mehmet menceritakannya bahwa Ali telah ditipu oleh anak-anak berandalan di depan rumahnya. Ia diminta untuk menghisap lem agar bertemu dengan ibunya. Kejadian itu terjadi sama persis dengan yang dialami Mehmet saat kecil dulu di lingkungan ini. Mehmet berjanji dengan Gonzales bahwa esok akan mengirimnya ke rumahnya. Berangkatlah keduanya pada keesokan harinya. Ali menunjukkan kepada Mehmet rumah orang tuanya. Saat itu ayah tirinya keluar dari dalam rumahnya. Mehmet mengejar keberadaannya untuk memberitahukan keberadaan Ali. Namun tepat di persimpangan ia justru kehilangan keberadaannya. Mehmet kembali kepada Ali. Di sana ia dikejutkan dengan keadaan Ali yang ketakutan di dalam kerombong. Ia menangis dengan bekas tamparan yang ada di pipinya. Beberapa kali Mehmet memastikan siapa yang melakukannya. Emosinya membuat Mehmet salah paham. Ia menghajar beberapa pemuda yang ada di sana hingga terjadi perkelahian dan Mehmet berakhir terluka parah. Bayangan wajah Ali memudar bersama ketidaksadarannya. Kini Mehmet sudah berada di rumah sakit.
ia sedang menjalani perawatan cuci darah. Setelah tersadar, ia kembali menanyakan keberadaan Ali kepada Gonzales. Jin memperlihatkan wajah iba dari diri Gonzales. Dengan tegas ia menjawab bahwa Ali tak ada. Jawaban Gonzales justru membuat Mehmet mencabut semua peralatan mesin yang terhubung di tubuhnya. Darah mengucur dari lengan tangannya. Gonzales mencoba menahannya. Dan pada akhirnya Mehmet dipapah oleh Gonzales kembali ke rumahnya. Namun keadaan hati Mehmet sedang dipenuhi emosinya. Ia mengambil tabungan miliknya dengan tergesa. Ia akan memberikannya kepada Ali agar ayah tirinya membiarkan Ali dan ibunya untuk pergi dari sana. Paman Tahsin dan Gonzales tak dapat lagi menahannya. Bahkan Mehmet berteriak kepada Paman Tahsin atas kesalahan Paman Tahsin yang tidak mempertemukan dirinya dengan orang tuanya. Mehmet tak ingin Ali bernasib sama dengannya. Dan bergerak Mehmet ke rumah Ali. Sampainya di sana, seorang nenek membukakan pintu untuknya. Ia mengenal Mehmet. Mehmet mengatakan pada nenek tersebut akan menjemput mereka dengan menunjukkan uang yang dibawanya. Seorang kakek datang dan mengatakan bahwa Mehmet kembali datang mengusik keberadaan mereka. Dan ternyata hal ini bukanlah pertama kalinya bagi Mehmet ke rumah ini dengan mengatakan hal yang sama. Ia ingin menjemput Ali dengan memberinya beberapa uangnya. Dan pada waktu itu saat pintu hendak ditutup, Mehmet memaksa masuk ke dalam. Kemudian ia menerobos masuk menuju kamar Ali. Setiap sudut ruangan ini tidak asing untuk Mehmet. Dan benar saja, saat pintu terbuka, sebuah kenangan pahit kembali muncul dalam ingatannya. Mehmet tersadar bahwa Ali adalah masa kecil dirinya. Ia telah terjebak dalam hayalannya ingin bertemu dengan ibunya. Hingga terciptalah Ali di imajinasinya. Emosinya tidak dapat membedakan antara hayalan dan kenyataan. Namun kini Mehmet kembali tersadar. Bahkan ia dengan sempurna mengingat saat ibunya membawa lari dirinya dari sisaan ayah tirinya dan meletakkannya di dalam karung milik pemulung. Ibunya meninggalkannya di sana. Mehmet menangisi dirinya. Gonzales mengetahuinya karena ini bukan kali pertama Ali datang dalam hidup Mehmet. Pada waktu itu, Gonzales kembali dibuat khawatir saat Mehmet meminta Gonzales memeriksa anak kecil di kamarnya yang ternyata kosong. Tepat setelahnya, Gonzales memberitahukan kepada Paman Tahsin jika Ali telah kembali. Dan hari pun berjalan, Mehmet hidup dengan hayalannya. Saat berenang, tak ada Ali di sana. Itu hanya bagian keinginan masa kecilnya. Kemudian ketika peniupan lilin juga tak ada Ali di sana. Waktu itu Gonzales yang meminta semua rekannya untuk memahami keadaan Mehmet yang sebenarnya. Selama beberapa hari itu Mehmet menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan imajinasinya. Saya kembali flashback pada masa muda Mehmet Ali. Ia mendatangi rumahnya dengan membawa barang-barang bekasnya. Rumah yang ia tinggali telah terjual. Mehmet Ali dengan sengaja mengais barang-barang miliknya yang dibuang. Ia menemukan foto dirinya dengan ibunya. Mehmet telah mengingat masa lalu itu. Ia menangisinya di tengah guyuran air hujan hingga ia menutup mata. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa tonton filmnya secara langsung. Jangan lupa pula klik subscribe, share, like, and comment. Dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.